Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SDN Mulia Dadi, dan anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ibu Guru sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa barakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Mulia Dadi, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Negeri Mulia Dadi. Kita di pagi hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini senantiasa memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita bawa pulang. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sama tata cara berkurban dan haji di kelas 5. Pasti tahu. Yang kelas 5 coba Idul Adha itu apa, Rek? Hei. Di kelas 5. Yang perempuan. Ayo, apa? Idul Adha, Idul Kurban. Kemarin sudah dijelaskan. Apa? Ayo. Medek. Aduh, Mas. Apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Adha itu diperingati pada tanggal 10 Zulhijjah pada kalender Hijriah. Kalau hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada 10 Zulhijjah di kalender Hijriah. Kalau Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Tahunnya menyesuaikan. Kalau tahun kemarin 1447 Hijriah. Sekarang yang bisa menyebutkan kalender atau bulan Hijriah angkat tangan. Saya kasih ribet. Ada berapa kalender Hijriah itu, ada berapa? Sama seperti kalender Masehi. Kalau kalender Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi kalau kalender Hijriah, nah, siapa yang hafal? Yang hafal angkat tangan. Yang laki-laki? Yang perempuan? Ayo, kalender Hijriah. Nggak tahu. Jangan malu, jangan malu. Kalau kamu malu, ayo. Kalender Hijriah yang pertama. Silakan, ayo. Sini. Boten iku boten saged kan, boten eru. Kan wis kelas 6 enggak paham. Ini sudah sering kita hafalkan waktu kelas 4, kelas 5. Ayo. Kalender Hijriah itu sebutkan apa saja. Kita umat Islam berarti minimal tahu kalender Hijriah, jangan hanya menghafal kalender Masehi saja. Ayo, siapa yang tahu? Tahun baru Islam dilaksanakan pada bulan apa? Halo. Hei. Tahun baru Islam dilaksanakan pada bulan apa? Dan itu orang Islam tahu apa, Rek? Islam kok nggak ngerti orang Islam. Udah agamanya, Rek, Islam. Yang pertama ada Ayo terus selanjutnya. Sama Kasapar. Ayo sebut dong. Nyanyi nggak apa-apa, dinyanyikan nggak apa-apa. Ayo. Edin. Apa nih? Iku lo nak satu tangan dulu.
Ayo yang keras, nggak apa-apa. Jangan takut malu, jangan takut salah. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul. Berapa jumlahnya? 12. Dzulhijjah ini bulan terakhir. Tanggal 16 besok itu 16 Juni kita sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Nah, kembali ke pengertian Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemarin masih ingat hari apa? Masih ingat hari apa kemarin? Kita libur dulu loh. Salat Idul Adha tanggal berapa? 27 Mei. Tanggal kalender Hijriahnya 10 Dzulhijjah. Disebut juga hari raya kurban karena adanya ibadah penyembelihan hewan kurban. Idul Adha memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ada yang bisa bantu saya opo hubungannya kurban sama Nabi Ismail sama Ibrahim itu apa? Saya rasa kelas 2 kemarin sudah saya jelaskan. Kelas 2 berani? Kelas 2 kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ayo. Hari Jumat Habibi. Oke Bi, jangan takut salah, nggak apa-apa. Bi, oke Bi, ayo berdiri Bi. Ayo berdiri, nggak apa-apa. Ya apa Nabi Ibrahim Mbak Ismail ceritanya ya apa kok sehingga ada peristiwa kurban ini? Saya nggak tahu. Ayo kelas 2, ayo kemarin sudah saya jelaskan loh, hari Jumat kemarin. Paham? Jadi asbabul wurud atau asal usul perintah berkurban itu ketika itu Nabi Ibrahim itu sedang diuji oleh Allah menikah dengan siapa istri pertamanya? Sarah apa Hajar? Sarah apa Hajar? Yaitu 2. Yang pertama dengan Sarah dulu. Kemudian setelah lama menikah Ibrahim sama Ibu Hajar ini lama tidak diberi lama kemudian berdoa terus Nabi Ibrahim ini kepada Allah. Akhirnya dikabulkan doanya, kurang lebih 10 sampai 15 tahun baru diberi. Ketika itu lahirlah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, luar biasa sukanya, luar biasa bahagianya Siti Hajar sama Nabi Ibrahim. Begitu si Ismail ini sudah mulai besar, ya kira-kira kelas 5, kelas 6, Ibrahim ini mendapatkan mimpi. Mimpinya apa? Menyembelih anaknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim tidur itu mendapat mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu berupa perintah dari Allah. Ibrahim, Ibrahim, sembelihlah anak kesayanganmu. Siapa? Nabi Ismail. Berturut-turut 3 hari selama tidur Nabi Ibrahim itu bermimpi seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, apakah benar ini perintah dari Allah?
setelah berzikir, beribadah, akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan, oh ya benar bahwa ini adalah perintah Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim, ini gimana ngomongnya sama anak saya? Asyrik, akeh jajan malah poso, sopo sing mak jajane? Iya, iki mak banyak daging, kamu puasa masane wongnya, karena termasuk 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena di sekolah kita untuk pembelajaran, makanya kemarin kita sepakati untuk dilaksanakan sekarang. Karena terbentur tanggal merah kemarin. Kemudian hewan yang dikurbankan harus sehat. Selanjutnya, nanti saya beri waktu untuk bertanya. Di akhir ini atau nanti di oke, stop. Turunkan. Kan oke nih. Ayo bagus. Oke, turunkan. Ya, ikuti apa yang saya katakan. Ayam bebek bebek. Bebek ayam bebek ayam. Ada berapa ayamnya? Tentang matematika hari ini. Kenapa hewan kurban harus sehat tidak boleh cacat? Kenapa hewan yang ini bagus pertanyaannya? Ayo Pak Dimas diparingi. Tangan kanan loh Bre. Tangan kanan nih, nerangi apa-apa dari orang lain. Tangan kanan, tangan kiri. Pertanyaannya, kenapa hewan yang dikurbankan tidak boleh cacat atau juga tidak boleh terkena penyakit? Kebanyakan hewan yang cacat atau terkena penyakit itu biasanya mengandung banyak bakteri, sehingga ditakutkan ketika ada orang yang berkurban dan hewan yang dikurbankan itu tidak sehat, dimakan manusia, akhirnya manusia juga ikut tertular penyakitnya. Mbak Talita, tidak jelas apa tadi? Ini Andin kelas 3 kurang 2, ayo siapa yang bertanya? Berdiri. Silakan bertanya. Mengapa sholat Idul Adha cuma dilaksanakan 2 rakaat saja? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Dapat es krim. Pertanyaannya, mengapa sholat Idul Adha hanya 2 rakaat? Kalau 21 rakaat namanya sholat tarawih. Ya memang seperti itu ya, memang karena sunnah itu dilaksanakan dan disyariatkan hanya 2 rakaat. Karena masih banyak kegiatan sunnah yang selanjutnya termasuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang 2 apa nih masih? Dua pertanyaan Bisa 2. menjawab yang sudah. Nanti tidak terisi. Kalau tidak terisi berarti nanti satenya ditahan. Ini loh Mas Adit. Apakah orang yang berbeda agama bisa mendapatkan daging kurban? Masya Allah. Oh, tepuk tangan ini, pertanyaan luar biasa. Ini bukan settingan ya, tapi ini Adit real, tanya sendiri. Tidak ada setting loh. Pertanyaannya adalah bolehkah nonis itu nggih Mas Adit nggih yang berbeda agama nggih, nonis nggih, non Islam, berarti orang Kristen, orang Buddha, orang ini yang selain Islam, apakah boleh menerima daging kurban? Jawabannya Mas Adit, Boleh! jawabannya Mas Adit, Boleh! boleh. Apa kok boleh? Ayo dipakai, nalar kita dipakai. Kenapa kok diperbolehkan? Karena Islam.
Karena anak-anak dalam hal sosial, dalam hal berbuat baik kepada sesama itu tidak memandang suku, agama, ras dan lain sebagainya. Itu yang namanya yang dinamakan toleransi.